teman-teman, ketemu lagi bersama Anas Brasil. Dan kali ini aku tetap mau berbagi pengalaman sesuai pengalaman pribadi. Dan hari ini hari Minggu, hari libur. Tadi saya ngantar teman yang sudah mendukung channel Anas Brasil ke dokter gigi sesuai pengalaman saya pribadi. Yang di video yang sebelumnya saya membahas tentang kesehatan gigi, dan saya tadi ngantar teman ke dokter gigi untuk tambal gigi. Dan kemarin itu juga saya ngantar teman ke dokter gigi untuk cabut gigi. Kalau teman-teman ada di Hongkong bisa DM saya di Instagram Lediana_Sugi_Anyaran. Boleh teman-teman curhat atau tanya-tanya seputar kesehatan gigi atau deposito BNI. Dan topik kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang BNI, deposito BNI yang ada di Hongkong. Untuk teman-teman yang mau mempunyai deposito seperti saya ini, syaratnya pertama harus mempunyai buku tabungan BNI ya. Terus apa saja sih yang harus syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuka tabungan BNI, yaitu paspor, kontrak kerja, sama KTP, ID KTP Hongkong ya. Terus apa sih yang untuk melengkapi prosedur untuk mendapatkan cara deposito BNI, yaitu tetap sama, harus punya buku tabungan dan paspor, kontrak kerja, dan KTP Hongkong. Selain itu teman-teman kalau punya BNI Taplus atau BNI yang mempunyai mobil banking, itu bisa secara online daftar deposito melalui HP atau aplikasi HP. Kalau saya menggunakan aplikasi BNI karena saya nggak menggunakan aplikasi BNI karena saya BNI-nya BNI Syariah katanya sih belum ada gitu, jadinya dan nominalnya itu nggak bisa besar seperti yang ada bilnya seperti ini. Kalau pakai bil seperti ini sekarang tahun 2020 itu adminnya itu bayarnya itu 250 ya, nggak tahu ya sebelumnya berapa atau kedepannya berapa, tapi ini tahun 2020. Saya berbagi pengalaman buat teman-teman yang menginginkan ingin mempunyai deposito BNI seperti saya, yaitu sistemnya bagi hasil. Kalau dulu saya tanya itu 5%, tapi di sini ditulis 49.000%, berarti kalau saya tadi bilangnya ini 1 bulan sekali, saya nggak ngikut otomatis, jadi 1 bulan sekali itu masuk ke dalam rekening sesuai jumlah uang deposito yang kita masukkan. Jadinya kalau teman-teman depositonya itu banyak, pastinya bunganya juga ikut lebih bertambah ya. Kalau saya sih, menurut saya pribadi, deposito itu menguntungkan. Selain aman, deposito itu menabung yang menjanjikan. Soalnya apa? Kalau kita berinvestasi yang jelas, yang tepat, itu memang butuh waktu ya, nggak secara instan, harus sabar. Dan memang kalau menurut saya pribadi, saya akan menggunakan uang saya yang selama ini saya kerja di luar negeri, akan saya buat usaha kalau saya sudah di Indonesia. Jadi nggak ada lain waktu ada masalah ataupun ganjal ataupun apa itu kalau dipercayakan orang lain itu, menurut saya kalau ada apa-apa nanti kita yang nyesel dan menyalahkan orang lain. Lebih baik kalau kita memang mempunyai tabungan, mempunyai uang, lebih baik didepositakan dulu. Kalau sudah pulang ke Indonesia baru kita kelola sendiri uang yang kita dapatkan dari luar negeri. Mau dibuat apa, mau dibuat usaha kuliner atau wirausaha lainnya, itu terserah teman-teman, tanpa harus menyalahkan atau ibaratnya nyesel gitu ya. Jadinya kalau kita sendiri yang
mengelola apapun itu bentuknya, apapun itu hasilnya, pasti akan merasa puas ya. Moga-moga buat teman semuanya sukses, berhasil ya kalau mendapatkan kemudahan dalam berwirausaha. Kalau saya akan mengelola keuangan saya kalau saya sudah ada di Indonesia. Dan menurut saya pribadi ya, deposito melalui bank ataupun deposito mandiri, yang disebut dengan deposito bank itu ya seperti ini. Kita depositokan, kita tanam modal, kita tanam uang di bank, dan per bulannya itu ada bunganya. Kalau deposito mandiri itu biasanya buat usaha, wirausaha ya. Hasilnya kalau kita pandai mengelola wirausaha tersebut, pasti hasilnya juga melebihi deposito bank. Tapi kalau menurut saya, menurut aku sendiri, aku lebih suka saya mengelola keuangan saya sendiri, tidak mempercayakan orang lain, suami ataupun orang tua ataupun entahlah. Semua orang itu nasibnya berbeda ya. Pekerjaan boleh sama, tapi nasib orang itu berbeda ya. Kita ambil pengalaman yang sudah banyak teman, banyak yang sudah bekerja di luar negeri, entah itu ditipu orang tuanya, suaminya, orang terdekatnya, orang terpercayanya. Jadi menurut saya untuk menghindari hal tersebut, lebih baik teman-teman membuka tabungan seperti ini dan didepositokan. Ya, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya tentang deposito atau kesehatan gigi yang sebelumnya saya ada di video yang lainnya, boleh komen di bawah, kita sharing-sharing bareng, atau teman-teman bisa DM saya di Instagram Lediana_Sugih_Anyaran. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman ada yang di tempat rumah atau villa teman-teman ada bank BNI, tapi cuman kantor cabang, nggak bisa ya melayani deposito seperti ini, karena ini yang ada cuman deposito di pusat. Soal pendaftaran ataupun ambil bilnya ini yang bisa hanya di kantor KOSBB, kantor pusat, bukan di kantor cabang. Soalnya dulu saya kan ada di Hongham ya, ada di Wompo, di sini ada, tapi dulu saya nggak tahu mau buka di situ deposito. Terus aku ke tempat tersebut dan beliau petugasnya bilang, oh kalau di sini nggak membantu transaksi tentang deposito. Kalau mau deposito langsung aja ke kantor pusat di KOSBB. Jadinya saya ke KOSBB gitu. Terus di KOSBB saya dikasih tahu kalau bisa secara online, tapi secara online nominalnya itu nggak bisa banyak. Jadi menurut saya sih ini ya oke lah. Kalau untuk teman-teman yang mempunyai tabungan di luar negeri ya, lebih baik depositokan aja. Dan ini saya bukanya 250 tahun 2020. Kalau untuk pencairan juga akan dikenakan biaya 275. Ini saya berbagi pengalaman, berbagi sharing, bukan sekedar kata, sekedar mengaku ini atas nama saya sendiri. Dan sesuai pengalaman saya sendiri, saya sudah mempunyai bill. Kalau teman-teman mau sharing, mau tanya-tanya, boleh tanya saya di komen di bawah atau DM saya di Lediana_Sugih_Anyaran. Ya udah teman-teman ya, lain kali kita berbagi pengalaman sesuai pengalaman pribadi. Next time ketemu lagi. Kalau teman-teman ada di luar negeri atau di Hong Kong, say hello ya. Salam sukses dari Hong Kong, dari Hongham Wompo teman-teman ya. Ya udah, makasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan dukungan subscribe-nya ya. Ya udah, makasih, gitu aja teman-teman. Jangan lupa nabungnya di BNI the best. BNI the best, soalnya menurut saya selain mudah, dan ini deposito sangat menjanjikan, bukan masalah bisnis abal-abal atau
apa itu nggak tahu. Harus saya kayaknya banyak yang bilang tanpa kerja dapat uang gini, tanpa kita di rumah bisa mendapatkan uang. Saya nggak bisa seperti itu. Kalau saya itu menginginkan sesuatu yang pasti aja, jadinya nggak ada kata istilah nyesel ataupun ditipu orang. Jadinya ini dia solusinya, tabungannya ditabung dulu di deposito di luar negeri, dan bunganya bisa masuk ke buku tabungan. Kita boleh ambil otomatis atau tiap bulan masuk ke buku tabungan. Kalau saya mintanya masuk ke buku tabungan, jadi tiap bulan itu ada pemasukan bunganya masuk ke sini, bukan diotomatiskan masuk ke dalam saldo pertama ini. Jadi tiap bulan ada di buku tabungan di print gitu. Ya udah gitu aja teman-teman ya. Makasih sudah menonton dan makasih yang sudah mendukung channel Anas Brasil. Salam sukses dari Hongkong. Bye bye.